Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la haula wa la quwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah masjid jamaah majelis taklim Al-Itqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah taala yang telah meringankan hati ibu-ibu, hati bapak-bapak, meringankan langkah kakinya untuk datang ke majelis ini. Man kharaja fi talabul ilmi fa huwa sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, maka dia berada dalam jihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan langkahnya menuju surganya. Hujan badai tidak menjadi halangan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak. Ini pahalanya 2 kali atau 3 kali lipat ini. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada utusannya yang terakhir, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah berjasa besar menghantarkan Islam ke dalam kehidupan kita, sehingga Islam menjadi pedoman hidup kita satu-satunya. Kita hidup dalam keadaan Islam, menjalankan prinsip dan nilai-nilai Islam. Insya Allah ketika suatu saat kita wafat, menutup mata, menutup usia, kita masih istiqomah, masih konsisten berada di jalan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan coba-coba Anda mati, jangan berani-beranian Anda mati kecuali mati dalam keadaan Islam, dalam dinas di jalan Islam. Karena mati selain mati Islam adalah mati sesat dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kita Impossible is Nothing. Bahasa kitanya, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Para pakar-pakar ekonomi, ekologi, apalagi itu ya, pakar-pakar geopolitik dan lain-lain, itu memprediksi tahun 2023 ini tahun gelap gulita, kata mereka. Ya, kita harus bersandar kepada Allah. Dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Allah berfirman, "Ana indallahi abdi, aku ini berada dalam prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik kepadaku, aku akan baik kepadanya. Tetapi kalau dia berprasangka buruk kepadaku, berprasangka jelek kepadaku, aku akan jelek, aku akan buruk pula baginya." Alhamdulillah. Kita berprasangka baik sama Allah, hal-hal yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Contoh, ya, kita lihat dulu ayatnya. Suratnya itu Fussilat ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim
ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka, kepada kita semua, umat Islam ataupun umat kafir, tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru, di segenap pojok bumi, dan juga tanda-tanda kekuasaan Allah pada diri kita sendiri. Kenapa rambut bisa gondrong? Kenapa kumis bisa nutupin mulut? Kenapa jenggot bisa kalau dipelihara sampai ke lantai loh? Tapi kenapa bulu mata tidak? Kenapa alis tidak? Kalau alis numbuh, kalau bulu mata numbuh, assalamualaikum, buka horden dulu ibu-ibu. Ustazah Sarifah yang menyusahkan manusia nggak dibikin tumbuh loh sama Allah. Coba kalau kita nunggu, seluruh tulang-tulang kita dalam keadaan terbungkus rapi oleh daging, oleh kulit rapi. Cuma ada 2 tulang yang dibiarkan terlihat oleh Allah, transparan, ceto welo-welo. Tulang apa, Bu? Tulang gigi sama tulang kuku. Kuku ini tulang. Ya? Kuku gak dikasih makan, gak dikasih minum, senangannya nyokar-nyokar yang kotor-kotor. Tapi dia tumbuh loh, Bu. Tiap hari tumbuh. Kita nggak tahu berapa mili itu tumbuhnya tiap hari. Seminggu sekali kita potong, atau paling lama sebulan sekali barangkali ibu-ibu. Tunggu kalau suaminya macam-macam tak cakar ikan. Jangan ibu ya. Ini kan nggak dikasih makan tumbuh, nggak kasih minum tumbuh. Tetapi gigi itu kan tulang juga itu. Dikasih bayam, dikasih makan, dikasih susu, dikasih duren bawor. Duren bawor itu duren Purwokerto itu Pak ya. Itu sekilo 125.000 loh sekarang. Ada lagi musang apa Mas? Musang king sekilo 250.000. Dikasih nih tiap hari ini, ya kan? Dikasih susu, dikasih kopi. Tetapi kenapa dia kagak tumbuh? Bayangin kalau dia tumbuh. Bu, Ibu Sarifah mau ngajakin rujak party ba'da Jumatan. Seluruh buah ada, dari apel, pir, kedondong ada. Ibu-ibu tahu nggak buah yang saya kasih nih? Kalau bisa saya kasih umroh bersama. Buah, sebutkan 5 buah yang depannya tuh huruf N. Nangka, terus apa lagi? Baru 2, kurang 3 nggak jadi umroh. Hah? Tahu nggak Bu? Ini baru 2 loh, 5 saya minta. Hah? Naga. Apa lagi? Kurang 2. Naon. Karena nyerah, kembali kepada laptop. Kan 5. Tadi buah naga, buah nanas, buah naga. Ada 2 lagi, buah nuren, buah nuku, buah nonong, dondong. Kata ibu-ibu maksain, ya. Bayangin itu ibu-ibu sekalian. Kalau gigi kita tumbuh, Bu, datang ke rumah Ibu Sarifah. Ntar pada Jumat ada rujak party. Enggak gigi gue belum dikikir.
Coba itu Bu, kalau gigi kita disuruh numbuh, kita kayak berang-berang ibu-ibu. Berang-berang kan kagak copot, numbuh lagi dia. Kalau kita copot numbuh lagi, Dracula. Baik ibu-ibu. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran ini benar. Tidak cukuplah bagimu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Fusilat ayat 53. Nah ini Bu. Ini di mana Bu? Jawa Tengah, Bromo. Mana Bu? Pak Slamet, nanti di. Nah? Malang. Pak Yamta. Mana ini? Nggak tahu, Cirebon. Ini Mekah Al-Mukarramah. Nah, saya tambah lagi gambarnya. Nah, tadinya ya, saya pikir ini editan YouTube. Begitu anak saya kemarin umroh, dia potret semuanya. Kan katanya Ibu Ustazah Sarifah mau ngajak ibu-ibu apa Bu? Itikaf di Masjidil Haram. Ini nanti lihat jalan. Sekarang juga apa namanya itu Arafah tumbuh. Nih. Iya. Inilah Mekah, Madinah, Jeddah, Khair, Riyadh dan sekitarnya. Hah? Nah, ya kan? Tadinya nih kambing makanannya kertas. Kambing makanannya tisu. Kadang-kadang sendal jamaah haji ketinggalan. Minumnya menjilat-jilat lumut di batu. Sekarang dia kebingungan. Banyak amat ini rumput. Inilah yang dikatakan impossible is nothing. With Allah, impossible is nothing. Bagi Allah, gak ada yang gak mungkin. Suka nonton Sri Mulat gak dulu? Ada tokoh namanya Asmuni. Kata Asmuni, tidak ada hil yang mustahil. Maksudnya tidak ada hal yang mustahil. Namanya juga pelawak, ya kan? Ibu. Tetapi di balik keindahan ini ada yang mengerikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anharan." Bahasa kitanya, tidak akan tiba hari kiamat. Tidak akan datang hari kiamat. Kiamat tidak akan digelar oleh Allah. Sehingga tanah Arab, jazirah Arab kembali hijau. Penuh dengan tumbuh-tumbuhan dan sungai-sungai. Sahih Muslim dari kitab Az-Zakah, bab kullu nau'in minal ma'ruf sadaqah. Syarahnya An-Nawawi. Luar biasa ya Bu ya. Jadi kata Nabi, la taqumus sa'ah, kiamat itu tidak akan terjadi hatta ta'uda ardul Arab, sebelum tanah Arab, jazirah Arab ijo royo-royo. Iya, dulunya pernah hijau. Ini kan hujan di Mekah, Madinah dan sekitarnya itu berbulan-bulan, sehingga batu-batu yang kerasnya lebih dari kepala batu. Kan kalau orangnya nggak mau dia bilangin kan kepala batu. Itu jadi empuk. Jadi empuk dan jadi subur makmur. Ini salah satu impossible business. Yang kedua, patung apa Bu? Patung Yesus Sang Penebus. Yesus Sang Penebus. Tingginya di atas bukit 2000 kaki. Tingginya di atas bukit 2000 kaki.
Patungnya sendiri itu 125 kaki. Beratnya 700 ton. Ya. Berdiri dengan gagah di atas Rio de Janeiro, ibu kota Brazil dulu. Dia begitu megah, ya kan? Dia berkata seolah-olah Ana Rabbukumul A'la. Ya kan gitu ya? Kayak Firaun gitu ngomongnya, saya ini Tuhan kamu yang tertinggi. Tetapi kemarin tanggal 10 Februari disamber Gleem. Disamber gledek. Kalau orang Jawa takut ngomongnya bukan gledek, Gleem aja katanya. Mungkin sambut Gleem. Ya, petir. Ya, padahal ini dilengkapi dengan sistem pengamanan anti petir yang kelasnya dunia, Pak. Ya. Beratnya 700 ton. 700 ton gimana itu berat? Masya Allah. Ya, Bu. Patung raksasa Yesus Kristus Sang Penebus, Putra Kudus, orang Jawa Tengah. Yesus kan orang Jawa Tengah, orang Kudus. Ya kan? Ya, Pak ya? Orang Kudus ada. Patung raksasa itu di atas kota Rio de Janeiro, Brazil, disambar Gleem. Kapan? Tanggal 10 Februari yang lalu. Kemarin belum 2 minggu kali ya. Sekarang tanggal 22. 10 hari yang lalu. Saya khotbah saya tiap hari, tiap Jumat ginian aja nih. Ngapain? Ya kan? Tahu nggak, Bu? Ini petirnya kayak begini aslinya. Petirnya 2 hari sehari segenap penjuri. Baru-baru yang kena jempolnya, Pak. Jempolnya Yesus kena. Iya. Itu kena jempolnya udah berapa bulan yang lalu. Tapi dia kagak kapok-kapok. Sekarang apa? Hah? Iya, ada di Google. Jempolnya kena. Saiki mustaka panjenengan. Ndase sih kena. Ya, Pak ya? Apa maksud Allah? Ada nggak kira-kira maksud Allah? Ada dong. Orang Katolik, orang Kristen, orang Bala Keselamatan, orang Advent hari ke-7, orang Mormon, ketahuilah, yang Tuhan tuh bukan dia, yang Tuhan tuh gue, ya kan? Dia mempertahankan dirinya aja nggak bisa. Kalau dia Tuhan, dia jaga ini patungnya ini. Kayak kita, potret kita ada yang nimpukin pakai lumpur kan kita omelin. Ya kan, itu baru kita itu ada yang nimpu. Kalau Ridwan Saidi dulu katanya rumahnya ditimpukin sama tokai itu. Karena ya pokoknya kalau orang udah dakwahnya agak-agak miring-miring ke sono kan, itu ada resikonya. Kalau nggak berani ya jangan ngomong yang kenceng-kenceng, ya kan gitu, Pak ya. Baik. Sebelumnya ini di Ohio, Amerika. Patung Yesus juga. Kalau ini nggak kira-kira kesambarnya sampai ke kaki-kakinya habis. Nah, ini di Ohio, Amerika Serikat. Ohio itu sistem pengamanannya nomor 1 di dunia. Patung Yesus Kristus hangus tersambar Gleem juga di Ohio. Tanggal 16 bulan 6 tahun 2010, itu udah lama. Kalau kemarin ini baru 10 hari yang lalu. Ya, Ibu ya. Jadi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Impossible is nothing. Jadi Pak Selamat umurnya kan udah tua.
udah meninggalkan dunia hitam, jenggotnya udah pada putih. Tapi untuk kaya mungkin saja. Untuk nikah lagi sama anak umur 18 mungkin saja. Banyak. Ya kan? Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Gimana yang begitu soleh bisa kawin lagi? Ya kan? Emangnya ya soleh kan? Soleh. Ya kan? Gitu. Baik Bu Ibu. Nah, yang selanjutnya, impossible is nothing. Yang selanjutnya, ini mohon maaf ya, tadi ayatnya itu tadi, bahwa Allah punya maksud menyampaikan, Innani anallah. Sesungguhnya akulah ini Allah, ya Tuhan yang sebenar. La ilaha illa anna. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni. Oleh karena itu, menghambalah kamu kepadaku, mengabdilah kamu kepadaku, sembahlah aku saja, jangan ada Tuhan lain selain aku. Wa aqimi sholah li zikri. Manifestasi untuk menyembah Allah yang paling tinggi adalah dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi zikir yang terbesar itu sholat, ibadah yang terbesar itu sholat. Haji 7 kali mondar-mandir, kalau nggak sholat mardot tuh hajinya tuh. Haji mendet kata orang Mayoran. Iya. Sodakohnya, infaknya miliaran, kalau nggak sholat ditolak sama Allah. Nggak ada urusan dia. Ini dia Bu ya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak, yang hak disembah kecuali aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Toha ayat 14. Toha ayat 14. Kalau yang menamakan Yesus itu manusia. Yang menamakan Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Siddhartha Gautama itu manusia. Yang menamakan Allah siapa ibu-ibu? Siapa yang menamakan Allah? Allah sendiri. Innani anallah. Ini ayatnya. Ntar kalau ada orang nanya, Toha ayat 14. Innani Allah. Innani anallah. Sesungguhnya aku inilah Allah. Kalau dia masih dinamakan orang, itu Tuhan yang gak punya kuasa. Namanya jadi kasih sama orang, gak bisa. Apalagi yang lain Bu ya. Misalnya Yesus, itu kalau versi Arab Isa. Kalau versi Ibrani Yahudi Joshua, Brigadir Joshua. Iya kan? Iya, itu versi Joshua itu Yesus. Kalau Yesus itu versi Yunani. Karena waktu itu yang berkuasa di tanah Yudea itu adalah Pontius Pilatus. Dia adalah utusan Romawi, maka ejaan yang berlaku waktu itu adalah ejaan Yunani, Romawi. Jadi Isa itu dipanggilnya Yesus. Kalau orang Inggris kan bilangnya Jesus Christ. Dia bilang kan Yesus Kristus, Putra Penebus. Ya Bu. Jadi namanya dia aja dinamain orang. Brahma dinamain orang. Wisnu yang namain orang. Lakinya Siren Sungkar. Wisnu. Ya. Katanya dia mau ganti nama tuh. Tapi udah jadi nama usaha kan. Udah top. Ya kan? Siwa itu yang namain orang. Siddhartha Gautama, Konghucu, Tuhan-Tuhan lain itu yang namain orang. Dan gambarnya menurut kultur, menurut budaya orang setempat. Brahma itu wajahnya kayak Amitabh Bachchan. Karena yang melukis orang India. Ya kan? Wisnu kayak Dharmendra.
Ya kan? Musiwa kayak Mitung Cakraborty tahu. Nah, saya terusin. Baik ibu-ibu sekalian, yang impossible is nothing adalah Nebo. Kenal kan? Nah, ini dia. Ini dia. Ibu-ibu, siapa sangka orang ini tidak dihukum mati. Seharusnya dihukum mati. Iya kan? Kemarin hakim itu namanya Wahyu Imam Santoso, umurnya dia lahiran 76 tuh. 76 tuh kalau sekarang berapa dia? 47 ya, masih muda itu bocah. Dengan getaran hati, dengan suara yang agak gimana gitu kan? Verdi Sambo dinyatakan vonis mati. Ore, kata orang-orang itu ya kan? Masya Allah, mati nih bu. Nah, terus kapan dia dieksekusinya? Kan gitu, kan begitu, ya? Nah, dia kabarnya tidak mau mati sendirian tahu. Dia ngoceh dikit lagi. Kalau kata Profesor Cipta Lesmana, kita tunggu nyanyian Sambo Jenderal Polisi. Ya? Dari tahun 98, dari zaman reformasi, baru satu kali ini ada jenderal polisi yang dihukum mati. Ya, baru kali ini. Nah, dia nyanyi nih ntar. Sampai yang sebelah kita nih, siapa pembunuh anak-anak kita tercinta ini? Dia akan nyanyi tadi. Tungguin aja. Kita adalah penonton VIP. Kita ini penonton VIP, rakyat banyak ini. Very important person. Penonton yang sangat penting. Kita lihat nih, minggu depan ada apa. Kalau kata Habib Rizik, episode demi episode, setiap minggu, setiap pekan ada entar. Tunggu ya, wait and see. Kita tunggu. Sabar. Doa-doa ibu ini menjalar ke langit. Amin. Iya. Doa-doa ibu. Air mata bapak dan ibunya ini, dikira Allah itu, ya Allah, Allah itu bersihkan hati kita. Allah tahu, apalagi butiran air mata bapak dan ibunya, ananda-ananda kita ini. Waduh, jangan coba-coba. Ya kan, kita sering kan bilang, kita ngomongnya ngomongnya di lantai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Apa? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbil a'la misalnya. Terus ada lagi apa, Bu? Subhanakallahumma rabbana bihamdika maghfirli. Itu kita berbisiknya di bumi, didengarnya di langit ketujuh itu. Kontak, jangan takut ibu-ibu. Jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Enggak boleh kita putus asa dari rahmat. Ini dia. Nah, apa yang bisa kita petik dari pelajaran Verdi Sambo divonis mati? Ternyata yang divonis mati itu bukan hanya Sambo, ibu-ibu, bukan hanya Sambo, bapak-bapak. Kita semuanya udah divonis mati. Iya Bu ya? Iya, percaya nggak? Bukan hanya Sambo. Kalau Sambo tuh yang ngetop Imam Wahyu Santoso, Wahyu Imam Santoso, Hakim Jakarta Selatan. Kalau kita ini langsung Allah. Pada hakikatnya juga Sambo Allah. Tapi kalau dia kira-kira udah ada bayangan. Kalau kita belum ada bayangan. Ini ayatnya. Kullu nafsin, setiap yang berjiwa pasti mati. Ini vonis mati.
Dari berapa ribu tahun yang lalu udah divonis kita sama Allah. Orangnya belum ada ke dunia, kematiannya sudah ada. Tenang-tenang aja Bu, jangan berebut mati. Tenang aja, ada gilirannya, ada gilirannya. Tetapi mati itu sesuatu yang gak beres. Ya, nenek-nenek udah 93 kagak mati-mati. Dokternya mati yang ngurusin dia. Cucunya mati ketabrak kereta, ngurusin dia. Banyak gak Bu? Banyak. Anak orang kemarin nih, saya ngisi akikoh, 7 hari kemudian yang saya akikoh itu meninggal dunia karena sakitnya kuning. Karena kan udaranya begini aja nggak bisa dijemur nih, mestinya balik ke inkubator lagi, tapi dokternya nyuruh pulang, meninggal. Ya itu jalan ceritanya, nggak macam-macam. Tahu nggak yang namanya Sep Tatang? Sep Tatang tuh tingginya 185, tinggi tuh orang tuh. Dia matinya bukan dibunuh orang, bukan kanker, bukan covid, bukan yang serem-serem. Dia matinya lagi nyobain acar, keselak, dibawa ke rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Acar. Makanya nyobain apapun pakai bismillah, ya. Jangan-jangan itu nyobain yang terakhir. Ya kan? Iya, ngapa-ngapain aja tuh. Ini kalau kita lagi berbuat nih, ini perbuatan ini Allah redho apa enggak? Kalau redho terusin. Ini Allah murka apa kagak? Kalau murka berhenti. Jangan-jangan itu terakhir. Dia kayak Sep Tatang, siapa sangka dia lagi nyobain acar. Keselak, tersedak kata orang, dibawa ke rumah sakit, beberapa menit kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Bu, jangan ini. Dan mati itu selalu nomor cabut, bukan nomor urut. Kalau urut kan neneknya dulu, baru emaknya, baru mantunya, baru anaknya, baru cucunya. Itu urutan di dokter, ngantri dokter, ya kan? Widiawati masih hidup, Sopan Sofyan udah mati, ya kan? Widiawati kan 73 tuh umurnya tuh. Ida Royani umurnya 70. Rano Karmol 63. Negara. Iya, Rano Karno asalnya. Ya kan? Itu udah pada tua sekarang, menuju karet bifak. Iya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pada hari kiamat saja akan disempurnakan pahalanya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatid dunya illa mata'ul. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam sorga, maka sungguh ia telah sukses yang sesukses-suksesnya. Jadi sukses menurut Allah adalah jauhi dari neraka dan masuk ke dalam sorga. Oleh karena itu, kan puasa tinggal 30 hari lagi. Punya nggak persiapannya? Insya Allah. Orang mau pergi ke kebun binatang, ngelihat kunyuk sama tetangga-tetangganya, persiapannya dari kemarin-kemarin tuh. Ya Pak? Nyiapin macam-macam, nyiapin duit, nyiapin kacang, nyiapin buah-buahan, nyiapin segala macam. Bahkan nyiapin tikar buat gelar-gelaran, nyiapin makan. Ini mau ke sorga, kok kita nggak punya siap apa-apa? Puasa nih, Masya Allah. Universitas terbuka, penuh barokah, penuh makfirah, penuh rahmat Allah, luar biasa. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak dan saya ditakdirkan oleh Allah
bertemu dengan Ramadan tahun ini dalam keadaan bernafas, dalam keadaan hidup, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, imannya kuat, Islamnya kuat, insya Allah kantongnya juga kuat. Karena puasa itu budgetnya 3 kali. Ada anggaran buka, ada anggaran sahur, ada anggaran mindo. Mindo tahu ya? Bapak-bapak kan kalau habis tarawih makan lagi, itu namanya anggaran mindo. Ya, jadi menurut Allah itu sukses itu adalah jauh dari neraka, masuk ke dalam surga. Jadi gubernur belum sukses, masih proses. Jadi direktur belum sukses, masih proses. Bahkan jadi presiden tiap hari aja dibully. Itu ada yang bekas presiden. Saya heran loh, ibu-ibu kesenangnya pengajian. Itu bekas presiden dibully sama orang seluruh Indonesia. Iya, orang kagak ngerti apa-apa, kagak pernah sekolah, kagak pernah ngaji, nggak tahu dia mah. Dia bukan masyarakat biasa, dia dari kecil di istana, belum pernah ngutang, belum pernah minjem, belum pernah bertetangga dia, apalagi ngaji, ya kan? Dia nggak tahu nikmatnya pengajian. Ini kata Rasulullah adalah Raudhatul minal jannah, taman-taman surga. Dia nggak mau itu masuk ke taman-taman surga. Orang dia bilang surga itu hayalan para ustadz, hayalan para kiai. Bagaimana itu? Nah, ibu ya, kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan, menipu. Tetapi jangankan kita, Allah udah tahu nih, udah ngasih tahu. Dunia itu kesenangannya menipu. Tapi ustadz-ustadz tertipu, kiai-kiai tertipu, habaib-habaib tertipu sama dunia. Kita kalau nggak minta pertolongan Allah, perlindungan Allah, tertipu juga loh. Tertipu juga. Banyak orang yang menukar akidahnya dengan dunia. Di Wonosari, di daerah Jogja, bahkan ditukar sama pacul, besok ke gereja. Nah, petaninya gitu. Ya kita juga mohon maaf nih, rombongan ustadz datang. Orang-orang Wonosari bilang, Pak Ustadz, Pak Kiai, di sini jauh loh ngambil air 11 km dari sini. Oh iya, jadi gimana kalau mau sholat? Tayamum katanya. Tayamum, secara fikih benar. Kalau nggak ada air kan tayamum, Pak. Benar. Tetapi mereka nanya lagi, apakah kita seumur hidup harus tayamum? Tayamum itu bahasa Malaysianya suci dalam debu. Tahu kan? Engkau bagai air yang jernih, kan gitu. Suci dalam debu itu tayamum kalau kata anak pesantren. Ya, mohon maaf nih. Akhirnya besok datang para romo, para pastor, romo pastor. Kami ini pengen sumur karena jauh ambil airnya. Bikin apa? Bikin sumur, jet pump. Berapa biayanya? 500 miliar. Keluar duitnya. Rombongan orang-orang Wonosari masuk Kristen. Itu namanya dunia menipu. Akidah, akhirat dijual tuh gara-gara gitu. Sehingga kan saya sering ngomong juga, sampai ke Cianjur. Kenapa Cianjur dihancur-hancurin gitu sama Allah? Pasti ada sesuatu. Banyak orang-orang Cianjur, si Teteh, si AA, si Kakang masuk Kristen. Kalau orang Manado, orang Ambon ditanya, Jo, mau kemana Jo? Sebentar kita ke gereja, ya kan? Sudah lama tidak ketemu sama Yesus Kristus. Kan gitu tuh, kata orang Manado, kata orang Ambon. Tapi kalau orang Cianjur, mereka mana? Mereka gereja, buset. Ini perut mau mules gitu ya. Baik. Ayat yang selanjutnya. Ya. Wallahu khalaqakum min turab
summa min nutfah, summa ja'alakum azwaja, wa ma tahmilu min unsa, wa la tad'u ila bi'ilmi, wa ma yu'ammaru min mu'ammarin, wa la yunqasu min umuri illa bi kitab, inna dzalika 'alallahi yasir. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Dan tidak ada seorang pun perempuan mengandung, tidak pula melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Umur kita udah ditakdir sama Allah, walaupun kita berdoa panjangkanlah umur saya, ya udah ada. Ya kan? Kalau menurut Allah mau dipanjang-panjangin malah repot tuh. Kalau ibu-ibu umurnya kasih panjang, bapak-bapak umurnya kasih panjang, repot. Kenapa? Karena paling panjang sehingga ke masjid kita tinggal sendirian. Azan sendirian, qomat sendirian, orang yang paling panjang, yang lain pada meninggal. Nanti meninggal mandi sendiri, karet bifak macul sendiri, jalan nggak enak. Saya ini sekarang juga udah banyak teman-teman udah meninggal, komunitas sudah kurang, teman ngobrol udah kurang. Kenapa? Ya kita yang dipanjangin umurnya. Ya Pak, tuh Pak Slamet tuh, teman-temannya kuburannya udah pada rata. Pak Slamet, ya Pak Slamet ya? Iya, subhanallah. Fatir ayat 11. Selanjutnya lagi. Nah, ini yang paling top. Walikuli umatin ajal. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang mulia, tiap-tiap umat mempunyai ajal, mempunyai batas waktu, mempunyai durasi. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak bisa mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak bisa memajukannya walaupun 1 detik juga. Kita meninggal misalnya jam 9 pagi hari Jumat misalnya, itu nggak bisa 9:01 aja nggak bisa, 9:05 nggak bisa, pas bandrol Allah itu jam 9:00 mati. Ajalnya begitu. Ini Bu ya. Nah, yang selanjutnya. Ini yang terakhir. 5 pembenci Islam yang paling keras masuk Islam. Ini juga impossible is nothing. Kayaknya nggak mungkin orang-orang begini masuk Islam. Saya akan sampaikan satu persatu. 1, Arnold van Doren, orang Belanda. Ya, dia adalah musuh Islam paling keras. Ya, Allah telah melapangkan dada mereka untuk masuk Islam. Hidayah. Iya, hidayah. Produser film yang melecehkan Nabi, Arnold van Doren, wakil ketua sebuah partai anti-Islam di Belanda. Partai ini alirannya sangat ekstrem kanan, sangat memusuhi Islam dan anti-Islam. 2013 masuk Islam. Ibu-ibu nggak percaya, saya juga nggak percaya tadinya. Tahu-tahu dia muncul di depan Ka'bah, pergi haji. Kan kalau pergi haji di Belanda kagak pakai kuota-kuota. Hari ini kepengen, hari ini berangkat nih, iya kan? Nah ini Bu, namanya Arnold van Doren. Filmnya film fitnah judulnya, memfitnah Nabi dan Islam. Pada tahun 2013 dia menulis Twitternya dengan bahasa Arab, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia pergi ke Mekah dan Madinah. Di depan makam Nabi, dia berdiri sambil menangis dan minta maaf kepada Nabi SAW, menyesali perbuatannya. Dia mengatakan, saya akan membuat film untuk mengagungkan Rasulullah SAW. Kemudian dia berdiri di tempat pengambilan film meminta maaf kepada Nabi dan umat Islam.
ia masih terus menyampaikan permintaan maafnya dalam setiap kesempatan. Diundang ke Malaysia, diundang ke Afrika, diundang kemana aja, minta maaf kepada Nabi dan kepada umat Islam. Luar biasa kan? Jadi ini impossible is nothing. Yang selanjutnya, nah ini orang India, mukanya kan kelihatan, ya kan? Dia adalah seorang penganut Hindu radikal. Namanya ini adalah Bablir Singh, seorang penganut Hindu radikal. Dia menjadi ekstremis pertama yang memanjat puncak kubah Masjid Babri di kota Ayodhya. Mereka itu berkeyakinan di masjid itu tempat lahirnya Dewa Rama. Dewa Rama, lakinya Sinta itu kan hayalan. Tapi mereka yakin Rama itu ada. Rama itu jelmaan Wisnu, ada dia katanya. Makanya nggak boleh dibangun masjid. Masjid harus kita hancurkan, dihancurkan. Bablir sini yang naik pertama ke kubahnya. Saking bencinya dia, itu bongkahan reruntuhan kubah itu dikantongin sama dia, dibawa pulang ke rumahnya, Bu. Saking gedeknya dia sama Islam. Tetapi apa yang terjadi? Allah membuka dadanya, mendatangkan hidayah, menerima Islam, hingga keimanan pun menyentuh ke dalam hatinya. Setelah masuk Islam, dia bersumpah di hadapan Allah, saya akan menebus dosaku ya Allah, dengan membangun dan merenovasi 100 masjid. Yang dihancurin 1, dia mau 100. Orang kaya dia. Sampai sekarang sudah 90 masjid yang dibangunnya. Ngutang kepada Allah tinggal 10 lagi, Bu. Dia udah 90. Ini orang-orang kalau masuk Islam nggak tanggung-tanggung mereka. Musuh Islam. Hingga sekarang ia masih berusaha untuk melengkapi angka 100 dalam pembangunan masjid yang dinazarkan di hadapan Allah. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah Paul Kennedy. Saya nggak ketemu fotonya. Tokoh pendeta dan anak seorang tokoh pendeta. Dia memimpin sejumlah misi untuk menyebarkan agama Kristen di Afrika dan melatih para misionaris untuk menyebarkan agama Kristen. Vatikan menugasinya untuk mengunjungi 15 negara Afrika dengan anggaran unlimited, tidak terbatas. Kalau kita kan dakwah aja kan dibatas-batas itu. Kalau mereka enggak ada. Belanda ngasih, Jerman ngasih, Itali ngasih, Inggris ngasih. Tapi tetap aja kalah sama orang Islam yang dai-nya miskin-miskin, yang fasilitasnya kagak ada, masuk kampung keluar kampung, nenteng sendal jepit, bulung celana, cingkrang. Tapi sekarang coba lihat orang masuk Islam tuh. Kemarin yang terakhir nih Swedia membakar Islam, tiap hari orang Swedia masuk Islam. Ya kan? Ini fenomena terbesar di Afrika nih. Allah melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Setelah masuk Islam, ia kehilangan vilanya, kehilangan mobil dan hartanya. Mereka mengusirnya dengan senjata untuk membunuhnya, hingga melarikan diri hanya menggunakan pakaian dalamnya saja. Tapi Allah menyelamatkannya dari upaya pembunuhan itu. Sekarang ia pindah-pindah dari 10 negara ke negara lain untuk menyebarkan Islam. Ia menuturkan, dalam kunjungan terakhir saya mengislamkan 800 orang. Saya akan mengajak manusia kepada Islam di negara-negara yang pernah saya jadikan objek penyebaran Kristen. Ini dendamnya dia, Paul Kennedy. Nah, Kennedy ya? Bukan, marganya aja sama. Kalau Kennedy itu biasanya keturunan Irlandia. Ya. Kalau Bagiman keturunan Purwokerto. Ini yang selanjutnya. Yang keempat, Yoram van Klaven, ini juga orang Belanda. Orang kedua dalam partai kanan radikal. Dia pernah menjadi ketua perlombaan pembuatan karikatur yang melecehkan Islam dan Nabi Muhammad. Dialah yang menuliskan buku yang menjadi bom di tengah kaum muslimin. Buku ini ditulis untuk melecehkan Islam dan Nabi Muhammad SAW. Sebelum menyelesaikan bukunya, malah dia dapat hidayah Islam. Belum kelar tuh buku, dengan kekuasaan Allah
yang Maha Pemberi Hidayah. Buku itu berubah judulnya Murtad dari Kristen ke Islam di Zaman Global dan Terorisme. Ia mengatakan selama ini informasi tentang Islam yang saya terima salah. Islam teroris, Islam radikalis, ternyata Islam pun luar biasa indahnya. Ya kan? Indah orang Islam. Menghormati tetangga, senyum kepada tetangga, ada sedekah. Wah, bukan main deh. Menjadi tamu yang smart, menjadi tuan rumah yang smart. Ya kan Pak? Kalau tamu yang smart, Assalamualaikum 3 kali. Sering saya sampaikan nih, Assalamualaikum. Kok nggak ada yang nyaut? Kurang 2 kali. Assalamualaikum. Perasaan tadi kedengeran batuknya. Nah, Assalamualaikum yang ketiga langsung pulang tuh. Kenapa? Islam mengajarkan begitu. Jangan-jangan itu orang tidak berani tampil ke permukaan umum karena mukanya borat-baret habis dicakari sama bininya. Kan kita ini memberikan apresiasi kita. Oh dia nggak mau muncul. Itu Islam, indah loh Islam itu. Coba kalau dipraktekin, kagak ada tetangga yang dengki sama kita, nggak ada. Kagak ada tetangga yang marah sama kita, yang ngiri-ngiri, nggak ada. Kalau dipraktekkan semuanya, indah pokoknya, ya kan? Nah ini yang selanjutnya. Ini namanya, yang kelima namanya Daniel Streich, musuh Islam terbesar di Swiss. Salah seorang pegiat kampanye anti pembangunan menara masjid. Dialah yang menebar isu bahwa Islam dan terorisme adalah dua sisi mata uang. Kampanye yang terakhir dengan larangan Islamisasi Swiss melalui referendum. Jadi bikin referendum, Islam boleh apa enggak di sini? Kalau banyak yang bilang nggak boleh, keluar orang Islam semuanya dari Swiss. Kebenciannya kepada Islam mendorongnya untuk baca-baca buku tentang Islam dan tafsir Al-Quran. Tapi pada akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bayangin tuh, saking gedeknya dia sama Islam. Ya, jadi sekarang ini Ustazah Saripah berdakwah saja, Pak Slamet berdakwah saja. Silahkan Pak Ridwan berdakwah saja. Mau orang gedek, mau orang bilang apa segala macam, I don't care anymore. Ya kan? Nanti Allah yang akan turunkan hidayah. Kita sih apaan, ya kan? Kita cuma sekedar mempromosikan Islam, menyampaikan segala macam ya tentang Islam. Nanti hidayah di tangan Allah. Setelah masuk Islam yang mengatakan, saya malu kepada diriku sendiri karena telah memusuhi Islam. Padahal Islam memberiku jawaban-jawaban logis terhadap pertanyaan-pertanyaan penting tentang kehidupan yang tidak saya temukan dalam Kristen. Dia nanya apa aja di Kristen gak ada jawabannya. Nanya Islam dari A sampai Z ada jawabannya. Saya juga kan sering saya catat nih Bu ya, tidak ada satu ilmuwan pun yang masuk Kristen tuh gak ada. Coba kalau ada, buktikan sama saya. Ada nggak satu ilmuwan, baik dia orang Barat, orang Cina, orang India, nggak ada. Tapi ilmuwan pada masuk Islam sabrak-abrak. George Bernard Shaw, ya, T.B. Irving, Arnold Pandoran, dan mohon maaf nih, yang terakhir ini adalah Jeffrey Lang, profesor matematika dari Amerika. Itu begitu dengar surat Ad-Duha, dia nangis kayak anak kecil ditinggalin maknya ke pasar. Kita dengar Ad-Duha gitu kan biasa-biasa aja Bu. Kok dia bisa nangis? Saya ngiri sama dia. Kok dia bisa nangis? Kejer nangisnya. Itu ateis orang. Jeffrey Lang, profesor matematik dari Amerika. Gak ada orang-orang yang ahli biologi, ahli sastra, ahli ekonomi, gak ada yang masuk Kristen itu, gak. Yang masuk Kristen itu kalau orang kita kosongnya 3, otaknya kosong, perutnya kosong, kantongnya kosong. Orang Barat, orang ilmuwan masuk Islam itu otaknya penuh, kantongnya, perutnya terisi semuanya, baru dia masuk Islam.
Jessica Rhodes, wartawati dari Inggris. Kan di Inggris tuh ada Jilbab Day, ada hari berjilbab. Jadi orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, orang ateis, orang Islam pakai jilbab. Satu hari Jessica Rhodes ikut pakai jilbab. Begitu dia pakai jilbab, dia ngaca. Dia kalau kita, oh my God, I'm very beautiful, karismatik, anggun. Masuk Islam hari itu juga. Coba bapak-bapak suruh tuh Cina-Cina suruh pakai jilbab. Ya, lu tuh cakep Cik kalau pakai jilbab. Coba gituin, belum coba aja. Kita harusnya berani-berani nyoba. Dakwah itu sekarang harus agresif. Saya nih udah saya buktikan, teman saya Raden Natumingka Bultol masuk Islam. Sampai ketemu saya, udah saya buktikan nih. Tom, kapan lo masuk Islam? Tom, kapan lo masuk Islam? Sampai dia gedek sama saya. Lama-lama saya dapat buku Bahauddin Mudori tentang dialog antara Kiai Bahauddin Mudori dengan Antonius Biduri di Malang. Kasih tuh, itu Bahauddin Mudori luar biasa. Begitu dia mau habis Isya dia mengadakan dialog, dia tanya sama Antonius Biduri, kamu mau pakai Injil bahasa apa? Mau pakai Injil bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Ibrani, bahasa Jawa? Saya ladenin kamu. Udah pakai bahasa Indonesia aja Pak Kiai. Pakai bahasa Indonesia, menjelang subuh taslim itu Antonius Biduri, sekarang namanya jadi Antonius Muslim Biduri. Saya kasih buku itu sama Bultol. Gara-garanya begini Bu, aku diutus untuk domba-domba Israel yang tersesat. Kan gitu. Lo orang Batak toh, Yesus kagak kenal lo, masuk Islam gara-gara gitu doang. Dia orang Batak. Ini buat domba-domba, bukan domba-domba Batak, bukan domba-domba Tarutung tahu. Masuk Islam. Sunatnya di sono di Pancasan, di Bogor. Bapaknya pengurus gereja, pamannya pengurus gereja. Begitu lagi dalam keadaan sunat, diuber-uber sama pamannya pakai linggis. Lari Bultong dalam keadaan berdarah-darah itu. Iya, ada akhwat yang ngumpetin dia. Cicilan sini. Hilang. Akhwat yang ngumpetin. Tadinya akhwatnya pengen jadi bini sama dia. Tapi tuh akhwat kagak mau. Karena Bultong, ya kan? Karena orang Batak kan itu kan. Ya. Kalau kau nyatakan cintamu padaku, lautan taib pun kuseberangi katanya. Nah, kan tak itu mewe ya. Itu orang Batak tuh. Cara merayunya begitu. Makanya orang jangankan orang Jawa sama-sama Jawanya. Orang Solo itu kalau marah sama orang Surabaya merayu sama Solo marah, enakan mana Pak? Oh, Solo marah. Kalau orang Solo itu kakinya diinjek di bis, Mas, udah gepeng kan gitu kan, halus dia. Orang Surabaya, wah, baru disegol. Wah, itu ngomong gitu. Baik ibu-ibu sekalian. Nah, sekarang ia ikut mendirikan Partai Demokrasi Konservatif yang baru di Canton, Fribourg, dan menjadi penentang kuat terhadap larangan menara azan di Swiss. Fenomena ini membuktikan kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tajiduna min khairin nasi asadahum karohiyatun lihada sahni hatta ya qa'abi. Kalian akan mendapatkan sebaik-baik manusia adalah orang yang sebelumnya sangat benci kepada urusan ini Islam hingga ia jatuh ke dalamnya. Musnad Ahmad 9040. Umar bin Khattab tuh belum pernah didakwahi sama Nabi. Yang dakwahin Umar itu adalah adik kandungnya, Fatimah juga namanya, istrinya Zaid
Ya kan? Bukan Rasul yang dakwahin. Dia kalau ketemu Nabi pengen menggal lehernya Nabi. Iya kan? Begitu dengar surat Toha, rontok hatinya, dia datang ke rumahnya Arqam bin Arqam. Masuk pintu begini berdua, di situ Hamzah, di sebelah sini Ali. Pedang sudah telanjang. Kalau Umar macam-macam, gelindingin kepala. Gitu. Ternyata Umar begitu masuk, dengkulnya nggak bisa diangkat. Melihat karisma Nabi. Mau apa putra Al-Khattab kesini? Kata Nabi. Aku mau bersahadat ya Rasul. Itu didoain sama Nabi. Allahumma aizatil Islam bil Umar ibn al-Khattab. Ya Allah, gagahkanlah Islam. Jayakanlah Islam dengan masuknya putra Al-Khattab Umar bin Khattab. Masuk dia baru bilang, Rasulullah, kita kan agama hak. Ngapain kita ngumpet-ngumpet di sini? Mereka aja yang melakukan kezaliman, pembunuhan, pemerkosaan, terang-terangan, kok kita ngumpet-ngumpet? Besok dia pawai. Makanya itulah salah satu yang dijadikan oleh Habib Rizik, bahwa demo itu halal. Itu ada contoh sirah nabawiyahnya. Keluar mereka tuh, sampaikan la ilaha illallah kemana-mana itu. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itulah Islam, agama yang dari dulu hingga kapanpun mampu menarik musuh-musuh untuk menjadi pembelanya yang sangat kuat dan mampu menarik jutaan kaum muslimin baru di seluruh dunia. Ini karena Muslim, Islam adalah agama kebenaran, agama fitrah dan agama akhlak yang tinggi. Firman Allah, "Wa may yabtaghi ghairil Islam madinah fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama lain selain agama Islam, tidak akan diterima agama itu. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi saya sering datang tuh kan, di depan saya itu mungkin Bu Syarifah tahu, itu ada jalan kelinci, ada gereja Katolik, ada gereja HKBP, ada pura. Saya bilang sama orang-orang, ini semua CPNS. Apa CPNS? Calon penghuni neraka selamanya. Untuk masuk neraka mereka parkir mobil, pakai jas, pakai batik, pakai mewah-mewah, nyumbang berjuta-juta rupiah, sekedar mau masuk neraka. Kita mau masuk surga. Ini ayatnya. Masya Allah. Mana bukti? Mana bukti? Nanti konsultasi sama Ibu Syarifah, ya kan? Nanti. Paman yuridillah. Terus apa? Ayah diahu yasrah sadrahu lil Islam. Ya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapat hidayah petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Jadi sampaikan ini kepada saudara-saudara kita yang Islamnya masih abangan, Islam tapi sholat kagak, ngaji kagak, makanya benci sama pengajian kayak Megawati, ya kan? Karena Islamnya Islam abangan, kagak ngerti apa-apa. Dia sholawatannya tahu nggak Bu? Sholawatan dia itu dulu ada Pak. Sholat kena, ora kena, sing penting melu Bung Karno, kan gitu dia. Ya jadi susah, ya. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Al-An'am 102. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih jazakumullah khairan atas segala perhatiannya. Fattaqullaha mastata'tum, nasrun minallah wa fadlun qarib, billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, pamit ya. Ya, saya. Iya.